Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu yang kudus. Engkau Allah yang kami sembah, kami puja-puji, kami tinggikan. Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami agungkan Engkau karena betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Engkau tidak pernah terlambat, selalu menolong kami. Di saat kami memerlukan pertolongan Tuhan, Engkau nyatakan di dalam doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa kepadamu, oh Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu kepada hamba-Mu yang akan melayani kami. Mari Engkau berkati dia Tuhan. Urapi dia dengan urapan daripada-Mu, supaya saja benih-benih firman-Mu ditaburkan kepada hati yang penuh dengan belas kasihan dan hati yang selalu terbuka di hadapan-Mu. Karena kami rindu selalu dekat kepadamu. Kami rindu hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua juga yang mendengarkan firman-Mu. Bertambah-tambahlah di dalam kehidupan kami, supaya menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini ya Tuhan. Biar kami selalu kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami selalu diisi oleh firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami menghadapi persoalan pergumulan. Tuhan selalu di pihak orang benar. Terima kasih Tuhan pada keluarga di sini yang sudah memberikan kesaksian. Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau selalu memperhatikan keluarga di sini. Apapun persoalan masalah mereka, kami bawa kepadamu. Karena janji Tuhan bagi orang percaya tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terlebih saat ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Persoalan pergumulan mereka kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Oh Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Usaha kami semua ya Tuhan, Engkaulah sandaran hidup kami. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengampuni dosa dan kesalahan kami, sadar atau tidak sadar Tuhan. Ampuni supaya hidup kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Tentunya kita
bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh tolong kita semua karena dosa ini yang di tempat ini dalam kehidupan kita semua. Untuk kesehatan itu bersama Tuhan, maka itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tanpa banyak komentar, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Sudah tidak keberatan, mari kita berdiri. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara ini silakan duduk. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, adalah suatu firman yang tentunya ditujukan kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Nah, dia diutus oleh Paulus karena Paulus melihat bahwa di dalam kehidupan Timotius ini dia dipakai oleh Roh Kudus, sehingga Timotius ini ada 2 kitab, yaitu Timotius dan 2 Timotius. Dan itu semua pelayanan yang dia lakukan di dalam dunia ini. Nah, makanya saudara ini kasih Tuhan, di sini dia sudah mempertegas kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tadi kita sudah menyanyi. Dan saya tahu lagu itu diambil dari Alkitab, diambil dari firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua ini. Nah, kalaupun kita menghadapi suatu tantangan, itu adalah satu yang diluaskan Tuhan untuk apa? Untuk kita lebih maju, untuk kita lebih dewasa dalam Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian tadi bahwa di mana ada banyak kali mengalami tentunya ya percobaan, tetapi saudara ini kasih di balik percobaan itu pasti ada yang luar biasa yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan kita boleh melihat keluarga di tempat ini sangat diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara ini kasih Tuhan, Bapak John ini terlalu banyak berkat, tetapi dia masih suka banyak berkat, dan itu tidak salah dalam firman Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi saudara ini kasih Tuhan, kita manusia bebas dan kita bisa melihat sesuatu yang dapat. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya kita serahkan kepada Tuhan, dan itu memang sudah kehendak Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan, dan tadi ini juga di ayat ini yang diambil oleh bendahara majelis daerah Bapak Paulus Saerang tadi dalam melayani jemaat GBI di Asia. Nah, saudara ini yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang tentunya kita semua sudah tahu dan kita hadir di sana. Dan memang hari yang pertama sudah ditentukan, itu ada 7 orang yang sidang duduk di tengah-tengah majelis daerah. Jadi dia berputar begini, ada kursi itu ada 7. Tapi minggu lalu saya terlambat, maka kemarin hari saya sudah pergi pas-pas karena Tuhan belum tahu jam. Tapi ini sudah diberitahukan jam begini, nah, maka saya duluan lalu daftar nama, dan itu harus naik ke atas, di karantina dulu, baru masuk di dalam. Jadi arti kata berbicara dulu, berembuk, jangan nanti sampai di dalam bisa bisa salah satu bicara A, satu bicara B. Nah, maka setelah kita berdoa, kita ambil keputusan bahwa satu yang berbicara, yaitu rumah Waluyan. Dan kita ini ya cukup hanya perkenalkan nama, jabatan, hanya itu. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika masuk Om Sam ada sakit, jadi dia tidak bisa ikut. Apakah kalau tanya, aduh kosong itu satu, maka saya coba panggil Pak Mioja atau dia di bawah. Nah, ada sebab Pak Pendeta belum
keuntungan dia turun ke bawah, dia mau cari, panggil tidak ada ya, karena sudah ada ketua sudah ya, kita ini yang meminta, jadi kita harus tunduk pada aturan. Ketika ketua mulai dan karena sudah disepakati ya seperti itu, sekitar ya tidak sampai 1 jam pemaparan yang ditunjuk untuk itu ya. Kita pertama-tama majelis daerah juga ada beberapa acuan yang mereka beri, dan itu memang kita harus menjaga rahasia yang ada di dalam kejumatan kita. Jadi kalau soal rapat, makanya di oto ada tanya-tanya terus kita putar-putar tuh cerita, karena ada bilang berhenti, stop, nggak usah bicara, yang 6 itu nggak usah bicara. Nah, kita patuh pada majelis daerah tuh, nanti kita dapat kena itu. Nah, saudara dikasih Tuhan dan hasilnya bagus dan tidak memihak. Tetapi saudara dikasih Tuhan yang sangat disayangkan, yang pertama-tama mengajukan tidak ada, tidak hadir, tadinya di bawah ada. Nah, maka ketua katakan coba ada 3 kali pendeta keuntungan dia sama jabatannya di bidang penginjilan, ada 3 sampai 4 kali dia turun ke bawah untuk mencari mana yang, karena ada 2. Namanya sidang berarti ada 2 yang bertikai, ada 2 yang tidak sependapat. Nah, ketika dia turun dia balik lagi, di pandang ketua dia itu tahu usah Tuhan, enggak ada. Dia turun lagi, coba lihat lagi, enggak ada. Tetapi dia datang berarti tidak ada. Dan ketika buka jendela itu, saya bilang begini, saya tahu mobil di sebelah situ, ada pendeta, dia opak ke sana, tidak ada. Jadi maka pleno dibuka dan di situ terjadilah jaga suasana. Nah, seperti yang tadi ya, kita berhasil membuat suasana yang indah, yang sebenarnya saudara dikasih Tuhan yang ribut itu di sana. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Sudah masuk panas tuh. Nah, ketika mereka masuk, ada pendeta datang lalu berteriak, harus aspirasi. Dan itu majelis daerah tidak bisa melarang. Majelis daerah cuma larang kalau itu majelis tuh tadi ya. Tapi ini kan jemaat. Baru dari atas saya bilang, oh itu jemaat. Ada pimpinan itu? Tidak ada. Jadi itu murni jemaat. Nah, maka itu saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita patut bangga, kita patut memberikan apresiasi kepada majelis daerah yang memberikan kesempatan lalu, masih diberikan kesempatan karena ini gereja, ini pelayanan. Apabila ada akar pahit dari seseorang, pokoknya tidak selesai, itu akan jadi bumerang yang lama. Nah, terus begitulah, karena setelah diselidiki, ada pihak-pihak orang ketiga yang bukan untuk kemajuan tetapi untuk kemunduran. Nah, maka itu terjadilah hari Minggu itu masih diberikan keluasan. Nah, dari situ terjadi suatu hal yang paling, hal orang ada tuntut itu tidak berarti. Yang berbahaya malah itu yang hari Minggu. Nah, itu terbuka, itu bisa terbuka karena terus aku tanya orang itu sama apa gitu ya. Nah, saudara ini baku tanya, nah orang yang tahu, jadi orang ambil kesimpulan di situ. Ya, tiba-tiba ada satu yang bilang, oh ini. Nah, baru tadi saya juga dapat informasi karena gembala di Ampreng itu juga majelis daerah, dia salah satu penasihat majelis daerah. Lalu dia bilang yang paling fatal itu jemaat dalam keadaan begini, tiba-tiba datang yang ikut orang saudara tapi dia ikut itu. Nah, ternyata yang memanggil itu adalah ketua panitia KL, Eli. Jadi dia undang orang ini, mungkin dia banyak doi, mungkin dia bisa support, dia mungkin dia bisa ini. Sebab saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri,
tulis nama bukan kepala, tapi saudara yang dikasih Tuhan leader di situ adalah seorang gembala, bukan ini. Yang sebenarnya mengambil keputusan itu kan gembala. Harus tanya dia ini bagaimana dia. Ya, ternyata ada Pak Denny itu dia bilang itu ya sudah banyak tahu. Karena kita lihat kepada ini di Kuala, kita kira ada apa itu namanya itu, ada orang mati itu. Nah, jadi ada orang mati mungkin dia datang orang mati. Nah, tapi itulah saudara itu ibadah yang kita baca malam hari ini, kalau itu tidak bermanfaat dan tidak berfaedah, apa yang terjadi saudara yang mengundang sendiri? Dia sakit, saudara. Jadi jangan main dengan pekerjaan Tuhan, jangan main-main dengan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan lembaga pemerintahan yang terkecil pun harus pakai Tuhan. Apalagi ini sarana untuk kita mencari kemuliaan Allah. Nah, kenapa terjadi demikian? Jadi ada empat yang diskusi. Karena apa? Sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara beda ya roh lain bisa masuk. Sehingga apa yang terjadi? Tiba-tiba, apa dia lewat kita? Kita lihat dia pucat, dia bakore. Tiba-tiba, suara pusing kita. Kita lihat, kita lihat, doakan dalam mereka, berdoakan ya, saudara tidak bisa bikin apa-apa ya, berdoakan. Nah begitulah, makanya itu saudara yang dikasih Tuhan di sini juga, kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa saudara, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar bagi kita tentunya, bagi kita yang hadir malam hari ini. Nah kita fokus dalam ibadah dan ada masalah-masalah yang kita alami, kita boleh utarakan itu dan kita saksikan kepada Tuhan. Dan nanti Tuhan yang akan membantu kita, menolong kita. Jadi Om John tidak usah kecewa, karena ini puji Tuhan masih boleh berjalan. Tapi kalau Tuhan memang sudah bisa, perlahan-lahan sudah sekarang pasti ada kesembuhan. Yakin kepada Tuhan sembuhkan. Kita tahu ini Om John tidak pernah nyanyi apa di gereja, selalu ada. Nah tentunya kalau secara manusia Om John akan berteriak, Tuhan, kita selalu di gereja, ditumpuk-tumpuk di pria, di rayon ada. Kenapa saya harus mengalami begini? Ya tentu secara manusia bilang begitu, Tuhan, siapa begitu? Saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, bukan sakit. Kita bilang, Tuhan, kenapa saya sudah berusaha? Kenapa harus terlunta-lunta? Ya, Tuhan cuma bilang, menalipa lutut kemana berdoa, pasti dahsyat kuasanya. Dan tidak usah, nah saudara kita ambil hikmah dari Alkitab, ambillah hikmah dari ibadah, firman Tuhan. Kita sudah mendengar orang lain. Karena apa saudara dikasih itu? Orang lain, dia kasih Anda masukan, tapi kelihatannya bagus, tapi masukan itu tidak benar. Masukan itu yang akan merugikan saudara. Nah makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita butuh nasihat orang, tetapi saudaranya yang dikasih Tuhan, nasihat dari firman Tuhan itulah yang sangat-sangat dikemukakan dalam firman kita, yaitu teguran firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan di sini kita memasuki apa ke dalam dunia, dan ia pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah saudara yang kita semua ini akan mati, semua akan mati, akan kembali ke tanah. Iya, ke tanah. Dan kita ini dari debu. Dan saudara ini yang dikasih Tuhan, apa yang akan kita bawa? Coba saudara lihat, ada banyak contoh-contoh, ada banyak sekali yang tentunya kita boleh boleh melihat bahwa tidak lagi mengikuti koridor firman Tuhan, sehingga yang terjadi adalah apa? Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi jangan saudara mencari keuntungan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan marah. Saudara lebih baik orang tambahkan daripada orang ambilkan, saudara. Saya ingat dulu bahwa pendeta waktu ketika dia kumpulkan orang-orang pelayan, diarahkan
atau kalau datang ke pastor diarahkan, apalagi kalau ada apa namanya KKR, apalagi kalau ada ya ketika perayaan Natal cuma satu dia katakan utamakan kesederhanaan dan utamakan Tuhan dan utamakan bermewah-mewah. Ketika selesai itu acara, yang terjadi adalah apa? Percekcokan. Nah, namanya demikian. Sampai sekarang pertanggungjawabkan keuangan. Dan yang paling bahaya adalah uang. Nah, di sini sudah ditutup mencari keuntungan. Dan kalau orang mencari keuntungan, ini bukan perusahaan. Itu pendeta tadi bilang, Pak Paulus Erlangga, ini Anda bukan memimpin perusahaan. Ini memimpin jemaat yang berbeda-beda pikirannya, berbeda-beda berbeda-beda logika, berbeda-beda tujuan dan berbeda-beda tafsiran. Nah, maka itu ada hati hamba. Makanya seorang leader dalam suatu organisasi gereja harus yaitu punya kasih, punya sukacita, tidak marah-marah, dan saudara yang dikasih Tuhan. Ini menyebabkan dengki, citra, fitnah itu keluarkan dalam kehidupan kita semua. Ada yang demikian tuh, baik-baik, ibu sana ini ada baik-baik, tapi datang dia bilang katakanlah begini, atau dia bilang ke orang lain, sehingga apa terjadi koinsiden antara dua ini yang bertiga, tapi dia yang mau kasih bakal lain. Nah, seperti itu, roh-roh itu yang harus kita jauhi. Nah, ada roh yang begitu. Tapi saya lihat kalau di dalam ada semua saling mendukung, semua saling biar ada biar ada berbeda sedikit itu pandangan, ada berbeda sedikit itu ya menuju ke suatu tujuan, ada perbedaan, memang begitu. Dan firman Tuhan katakan perbedaan itu indah. Anda bayangkan perbedaan itu indah. Ketika kita satukan perbedaan itu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita baca di firman ini, kita jalankan ini. Ada talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, saya harus jalankan ini. Ya, jalankan itu dengan baik dan benar. Maka itu akan menjadi keuntungan bagi dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan kalau tolong setia datang masuk gereja. Bukan kita pe anak, atau kita pe mama, atau kita pe papa. Yang untung itu adalah kita. Karena kita datang di rumah Tuhan. Dan saudara ini yang dikasih Tuhan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ada orang ada ibadah hari Minggu, ada orang palia, ada bawa ayam tulai, oh haleluya. Jadi bagaimana mau dapat hikmat bagaimana hari Minggu? Tiba-tiba bakal lain. Nama polisi dah dusuk nak tembak tu satu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya di Bitung, ada kita pertama, dia sumpah sudah, mari. Mau gimana? Mari jo, kalau masuk ke dapat doi mari jo. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mau pergi di kaki dua saudara nanti. Dan di situ ada pohon yang basah, kongso di situ tuh dadu, tuh pokoknya kalau dalam itu doi pun aja isi di tas, saudara. Pergi masih jauh di sebuah tembakan, pung, lari semua orang. Lari itu sudah batu doi. Karena apa? Mau dapat tembak di kaki, itu perintah. Nah, kalau perintah mau tembak di kaki, didolari sudah. Nah, lihat tuh dadu, tuh doi, sudah biar. Tamang bilang aja, kumpul di tempat anda, habis tong kumpul ini, bawa di kantor, bukan bawa karena di rumah. Nah, begitulah, tapi karena perlu doi juga, jadi tulang juga. Nah, seperti itu. Udah selesai tinggal. Padahal itu, ya, melawan hukum. Jadi itulah. Ya, bagaimana sudah ya, seperti itulah. Ya, saat ini juga di televisi sudah lihat terjadi hal yang demikian. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, itu pendeta pada bahasa tadi, dia berbicara pada mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jadi dia berkepala tadi itu penyakit bersilat kata. Nah, orang kalau dia sudah jago bersilat kata, dia sedang putar-putar, saudara. Habis ini esok lagi ada alasan. Nah, itu apa? Karena apa? Dia sudah tahu bersilat kata. Kita yang nak bilang tuh dia. Mungkin apa kita yang bilang, kita yang tahu. Nah, itu bersilat kata. Padahal dia tidak bilang. Nah, di situ kalau dia baku dapat, maka ada yang namanya pengadilan. Nah, pengadilan tuh
Oh, nah pakai meterai itu di pengadilan. Maka kalau di jamaah, di perkumpulan suara kenabian lagi di gereja, ya nggak ada yang pakai meterai. Di polisi pun begitu. Ada, so pakai meterai saudara, dia nyata akui. Dan itu ada tampal sendiri, ada tanda tangan sendiri. Bisa jadi begitu saudara. Jadi jemaat, ini di luar-luar bingung. Apalagi saudara ini kasih Tuhan, orang ini dituntut bahwa dia supaya enak tadi itu. Kurang kayak itu jemaat sebelah bilang, siapa kata dia suruh ini? Siapa kata dia suruh ini? Sudah ada bilang rahasia bagaimana ini? Orang lebih dulu tahu. Nah makanya itu saudara, ya saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita ini, GBD Eklesia itu saudara barometer. Karena apa di situ? Pimpinan majelis daerah 2 kali 3 tahun sama Tangkulo sekretaris majelis daerah baru Awatulo. Pada waktu itu dia pegang jemaat, tahu deh kita datang amat dari nol sekretaris majelis daerah beliau. Jadi kita dibimbing. Jadi ketika ada hal yang aneh-aneh, langsung untuk kita lain, no? Nah, tapi itulah manusia. Tetapi saudara dikasih Tuhan, apa-apa yang dia berikan lewat firman itu tertanam dalam kehidupan kita semua. Nah, maka itu emosi kita ini tertahan. Karena apa? Ada beliau. Bukan kita berfokus bahwa dia itu celaka juga kalau kita berfokus kepada manusia. Tetapi kita fokus kepada pelayanannya dan ajaran-ajarannya yang sehat. Yang tidak pernah kita dengar Om bilang kembali Muniso bunting. Ada saudara. Makanya orang harus belajar tata kata. Dan ini harus saya luruskan. Kalau hari Minggu boleh kalau rapat dan jasa keluar, tapi kalau ajaran dalam gereja tidak apa-apa bilang bunting itu tuh anjing. Itu ditaruh di binatang. Bunting anjing. Michael Webb ini langsung pernah bunting ya. Nah bagaimana? Makanya kita bilang jangan tahu etika ini orang itu mengandung hamil masih boleh, tapi kalau bunting itu kita bilang biar kuda banyak tuh dia ini, dia kuda ada bunting kok dia bawa dia, kita bilang haleluya. Pokoknya semua orang ngomong apa suku kata apa dari mana tuh dia. Nah ada, makanya itu saudara ketika diselidiki, nah makanya itu orang kalau tidak dibekali hanya mengandalkan dia kekuatan yang terjadi seperti itu, bukan memberikan berkat, malah itu memberi suatu batu sandungan itu sangat fatal bagi bukan dia, bagi yang dia akan saudara. Sehingga itulah yang jadi patokan. Tadinya sudah ada ya pengasihan, ya kita ini kita bisa saling memaafkan, kita bisa saling tukar pikiran, tukar perasaan. Tiba-tiba lagi setelah itu coba nih tanda tangan ini, tolong mengadakan pakai bahasa hukum lagi rekonsiliasi. Kita sudah stop jatuh dia. Rekonsiliasi apa? Kan mau yang baking lebih dulu. Kungso mesti pakai tahu aturan. Orang ada kepala, ada majelis wilayah, ada penghubung majelis daerah, ada majelis daerah. Mau di sekolah atau nyanda. Nah kalau surat tertulis sobat jalan, tunggu itu. Iko itu. Apa tulis baru baca. Oh ini, maka dia klarifikasi. Apa ini? Betul. Tuh. Lalu belum kelar, sudah tambah 1. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi leader, pemimpin. Tetap siapa itu pemimpin di situ? Tetap akan datang kepada rakyat 6. Ada apa orang? Kenapa salah tuh ini? Coba aku baik. Oh, dia rakyat 6 hebat. Luar biasa. Walaupun seumur 80, dia masih hadir di kantor majelis daerah. Nah, puji Tuhan. Suatu kita tadi itu di atas kan, sahabat opa itu. Oh, nah kira ketua rayon dia. Kan tempat tulis tuh Cina-Cina itu dia tulis. Karena tulang sudah kudapat, jadi kalau orang membawa perpuluhan dia bilang bro dia akan itu dia. Jadi datang orang kita isi ya. Perpuluhan bawah situ. Dia tahu kita. Bekerja situ. Padahal sudah jadi ketua. Ini 2 lagi suruh. Tulis jo. Jadi tulis kan store kan nah itu ketentuan kita dalam gereja. Jadi tidak usah melawan.
Nah maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, jangan coba-coba bersilat kata kalau di gereja atau kalau dalam pekerjaan Tuhan. Modal apa saudara? Kebohongan dia laris sejauh 300 meter, tetap kebaikan dapat dusu ke dia. Kebaikan akan kembali tuang. Kebaikan. Kenapa dia solari? Dia solari 1000 meter, kemudian tapalisi. Pasti dia luka. Dia tidak bisa lari terus. Tapi kalau orang penuh dengan kebaikan, dia lari tere-tere sampai finish. Nah itulah yang kita semua ingat. Itulah semua yang kita bangga-banggakan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau menuju kata dan mengenai cinta uang, nah ini berbahaya. Salah satunya perlu doi. Semua orang ini kalau nyala doi agak susah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, doi itu perlu saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi jangan berfokus di situ. Kalau berfokus di situ, sudah. Semua lain itu dia udah bilang di Alkitab, lain kata sudah berdoa. Setelah kita pikir, iya kan, kita bilang begitu. Kalau udah berdoa jauh bagaimana tuh situasi yang ada, jangan berdoa. Tuh ada obat, mau kasih berdoa pakai kata-kata itu lagi. Jadi maka itu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus juga peka. Supaya kalau datang kemari itu begitu, orang ini sudah dibekali oleh firman Tuhan. Jangan nanti orang ini jadi baku salah paham. Maka itu yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, saudara, ini ada beberapa poin di situ yang harus kita jangan ikuti itu, yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Nah, curiga, sungguh curiga. Anak tulis, dia ini pegang doi. Kalau sudah curiga, sobat hela-hela itu. Karena apa? Curiga dia kalau di praduga tak bersalah, mesti ada praduga tak bersalah. Tapi ini memang dia bilang dia kurang potong, dia dah ambil akan. Karena apa itu? So beda, curiga. Nah, hal-hal yang kecurigaan ini harus kita keluarkan dalam kehidupan kita, dan mari kita ada tegang rasa seperti dalam firman Tuhan. Kalau cuma teguran-teguran dalam firman kita, anggaplah itu akan supaya kita menjadi dewasa, lebih dewasa dalam Tuhan. Dan yang pasti Tuhan memberkati kita semua. Dan kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya, karena ini memang akhir zaman sudah jadi, dan itu sudah terjadi betul di lingkungan, maka itu kita kita sangat berhati-hati dalam kita memperhatikan itu ajaran, memperhatikan itu ucapan, dan jangan kita menyakiti satu dan melainkan kasih, sukacita, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita semua. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada dalam kehidupan kita semua, dari sekarang ini sampai selama-lama, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tenang kecewa, amin Yesus, tak pernah kecewa, usahakan semua berjalan sertanya, makin bahagia, tak pernah kecewa, selamanya. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kadang-kadang kita salah jalan, ada teguran-teguran daripadanya. Tapi
Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau melawat kami dan Tuhan jamah undang di tempat ini. Amin. Dia Tuhan setia dalam pelayanan kami. Haleluya. Kami serahkan dia ke dalam tangan. Oh, haleluya. Penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan, biarlah Kau angkat Tuhan. Dalam nama Karena Yesus. Engkau yang menciptakan dia. Dalam nama Engkau lebih tahu apa yang sakit dalam tubuhnya. Kau angkat itu dan semuanya sembuh total. Dia dapat memuji dan memuliakan nama. Haleluya. Maka ini dapat pertaruhkan dia ke dalam tangan. Kau Allah rahmat, Kau Allah penyembuh, dan kami yakin dan percaya Kau dapat menyembuhkan Bapak John yang ada. Amin. Begitu pula Tuhan, keluarga di tempat ini biar selalu harapan Allah ada dalam kehidupan Ibu Neri yang ada, yang selalu juga Tuhan bersama-sama dengan kami melihat Engkau di dalam ini. Maka itu Tuhan berikan ketabahan Tuhan hati, dan Tuhan berikan sukacita selalu dalam Tuhan. Amin. Om John yang dalam keadaan sakit Tuhan, dan kami yakin dan percaya kesembuhan ada padamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin Kau ada bersama-sama dengan kami sore hari ini, sore malam hari ini. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, makin bahagia, tak pernah kecewa bersamanya. Tuhan Yesus, Bapa kami Amin. di surga, Haleluya. namamu, karena Bapa sangat baik dalam kehidupan kami, seberapa kami yang ada, seberapa kami yang hadir, Tuhan lebih mengenal kehadiran dan kerinduan kami. Kami perlu hidup kami selalu terus di hadapan Amin. Bapa. Kami perlu selalu kami dikali dengan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada, kami kasih sayang dari Bapa buat kami semua. Lewat kehadiran kami Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, lewat pujian kami bersama sudah naik berharum di hadapan Bapa. Lebih daripada itu Tuhan, kami semua telah dibekali dengan firman Tuhan. Oh, haleluya. Firman Tuhan yang Terima sangat kasih. indah dalam hidup kami. Firman Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam permasalahan hidup kami. Amin. Yang sini berganti Tuhan. Namun kalau firman Tuhan yang menegur kami, firman Tuhan yang dapat merubah sikap tingkah laku yang tidak Amin. berkenan, Oh, sama kami terlebih dahulu. pujilah Sebab nama. itu Tuhan, kuatkan iman kami, supaya hari demi hari kami boleh bertumbuh dengan kami. Amin. Hamba yang telah memberitakan firman-Mu, biar Engkau pakai terus hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya hari demi hari hamba ini Tuhan boleh diberkati oleh Bapa. Dan Tuhan Yesus, Bapa dalam sorga, Amin. saatnya Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami akan meletakkan persembahan yang kedua Tuhan. Dan mati ini Tuhan, Engkau pilih kami, berkati bersama-sama Tuhan. Dan ini doa kami kepadamu, dan kami akan meletakkan persembahan yang kedua hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati.
Mari kita angkat syukur dan doa penutup dibawakan oleh Ibu Purnima. Mari kita berdoa pertama. Haleluya, haleluya. Oh Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Oh Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Pada tamatnya ibadah kami malam hari ini, kami lagi datang kepadamu, seraya menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sudah beribadah kepadamu, memuji, membesarkan namamu, menyembah Engkau. Tapi kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kami di hari-hari ini, biar kami senantiasa lebih dekat kepadamu.